Shalom, salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur karena hari ini kita masih tetap bisa beribadah secara online di hadapan Tuhan. Untuk itu, untuk mengawalinya, mari kita akan mengambil saat teduh dan kami undang untuk jemaat berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan, dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga dan dari Tuhan kita Yesus Kristus pada ibadah kita hari ini. Amin. Hanya dekat Allah saja, hati kita akan merasa tenang. Di dalam persekutuan dengan Dia, kita akan bisa merasakan, menikmati hadirat-Nya. Pujian hanya dekat Allahku. Hanya dekat tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 100 ayat 1-5 mengatakan,
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Kristus sungguh luar biasa. Karena sekarang dengan penuh keberanian kita bisa masuk ke hadirat-Nya, ke tempat kudus-Nya, karena Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu melalui diri-Nya sendiri. Pujian oleh kuasa darah-Mu boleh mengiringi kita untuk kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau rayakan-Ku, menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
Mari kita akan masuk di dalam doa. Kami sadar ya Tuhan, di dalam kedagingan kami masih sering melakukan dosa dan pelanggaran terhadap Engkau dan sesama kami. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah Roh-Mu yang ada dalam diri kami boleh senantiasa tinggal untuk membentuk dan mengubahkan kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami juga berdoa bagi dosa-dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami di negeri ini. Kami rindu supaya negeri kami Engkau pulihkan dari segala bentuk kejahatan. Engkau juga yang akan membebaskan dan menjauhkan negeri kami dari segala sakit penyakit, terutama virus COVID-19. Inilah kerinduan dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sekarang dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Jemaat, sebagai umat yang telah menerima kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa, mari saat ini dengan hati yang penuh sukacita, dengan bersemangat, dengan segala ucapan syukur, kita nyatakan dengan penuh sukacita lewat pujian, bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya.
Tiba saatnya pada saat ini kita akan mengikrarkan pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Dan kami undang untuk jemaat bisa berdiri. Hendaknya yang percaya mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa syafaat yang pada saat ini akan dipimpin oleh salah seorang majelis, yaitu Bapak Adi Wijaya. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami ucap syukur dan terima kasih untuk segala berkat dan kasih dan rahmat-Mu ya Bapa. Dalam masa-masa pandemi pada saat ini Tuhan, kami tetap merasakan betapa campur tangan Tuhan yang luar biasa di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami juga mau terus berdoa. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan yang akan tolong untuk seluruh tim medis, para dokter, para perawat. Tuhan tolong mereka semua yang berjuang keras untuk terus menolong akan orang-orang yang terinfeksi virus corona. Kiranya Tuhan akan tolong mereka, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan perlindungan, keselamatan bagi mereka semua. Tuhan tolong juga cukupkan segala alat-alat yang diperlukan untuk alat pelindung diri. Oh Tuhan, kiranya Engkau akan cukupkan segalanya. Kami juga berdoa Tuhan, kami terus mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan juga akan tolong untuk para ahli-ahli mereka yang dapat menemukan akan obat-obatan ataupun vaksin untuk bisa mengobati orang-orang yang terkena akan virus corona ini, sehingga masalah virus corona ini dapat segera berakhir ya Tuhan, sehingga kehidupan bisa kembali normal. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden maupun Wakil Presiden dan juga seluruh jajaran kementerian. Kiranya Tuhan tolong mereka semua, di dalam mereka juga memperhatikan akan kehidupan masyarakat yang terdampak daripada pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat bagaimana pemerintah juga dapat mengatur perekonomian dengan baik, supaya roda perekonomian dapat berputar kembali dan masyarakat dapat bekerja dengan lancar kembali. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan daripada jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan tolong supaya mereka semua tetap memiliki iman, percaya kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan di dalam doa, di dalam baca firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani melalui kegiatan live streaming. Begitu banyak hal yang harus mereka kerjakan, Tuhan juga berikan nikmat tetap melayani dengan luar biasa, dan Tuhan juga berikan kesehatan bagi mereka semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami cukup dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti di dalam Yesaya pasal 43 ayat 4, di situ dikatakan bahwa kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Bahkan disebutkan Dia sangat mengasihi kita. Dia menjadikan kita seperti biji matanya. Demikian juga hidup kita. Engkau sangat berharga di mata Allah. Firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Pendeta Erin Jessica, dengan tema Biji Mata Tuhan. Biarkanlah pujian, hidupmu berharga bagi Allah, boleh mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Hidupmu berharga
seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terbulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau seturut gambar-Nya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kepada hamba-Nya kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juni, yaitu sudah tanggal 28. Nah, harapan kita adalah dengan cepat kita bisa menggunakan gereja untuk beribadah bersama-sama. Bayangkan 3 bulan kita tidak bertemu. Saya percaya setiap kita memang sudah podo kangen ya untuk beribadah bersama-sama. Oke, kan mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kadang-kadang kami merasa bahwa kami tidak memiliki pengharapan sehingga lesu menghadapi hari baru. Tolong kami untuk selalu berharap padamu dan melihat berkat baru yang kau berikan tiap-tiap hari. Terima kasih hari ini
kami tetap dapat mendengar firman-Mu. Berbicaralah dan kuatkan kami untuk bisa mengerti dan melakukannya, sehingga kami dapat terus hidup menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengasihi Engkau, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini dengan tema biji mata Tuhan. Kita akan membuka di dalam Mazmur nomor 17. Kita akan baca ayat yang ke-8. Mazmur 17 ayat yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Saudaraku yang terkasih, ngomong soal mata. Mata ikan itu selalu terbuka, betul? Mata ikan itu tidak pernah berkedip. Kalau kita ngelihat ikan bisa main mata, bingung kita. Mata ikan juga tidak terpejam, tetapi selalu melek. Itulah sebabnya seorang anak lalu bertanya, wah kalau gitu sakno, ikan tidak pernah tidur. Nah bagaimana saudara, ikan tidur enggak? Ibnu, ikan tidur enggak? Saudaraku yang terkasih, seperti makhluk lainnya, ikan itu juga perlu tidur. Tetapi cara tidurnya itu berbeda dengan kita. Cara ikan tidur atau beristirahat itu macam-macam. Ada kalau ikan itu berhenti berenang, itu bisa berarti dia tidur. Ada juga cara ikan dia membiarkan tubuhnya ngelayang-layang ya. Jadi kita melihatnya, kayak mati. Padahal ikan itu lagi fly, tertidur. Ada juga ikan itu bersembunyi, lalu diam tenang di balik karang. Ngapain? Tidur. Itulah sebabnya saudara, sama seperti kita. Waktu ikan tidur pun dikatakan tidak cuma malam hari. Ada juga ikan tidur di siang bolong, di siang hari. Jadi kesimpulannya saudara, ikan pun tidur. Meskipun terlihat matanya melek terus. Nah sekarang kenapa kok mata ikan melek terus? Karena ikan itu tidak memiliki kelopak mata. Nah saudara, kalau berbicara tentang mata, mata itu adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Dengan mata kita tuh bisa melihat dunia ini. Meskipun ada juga orang-orang yang tidak bisa melihat karena buta, tetapi Tuhan adil. Tuhan bisa memberi mata hati yang lebih tajam untuk menerangi mereka. Saudara, mata itu penting. Kalau manusia menganggap mata itu penting, demikian pula bagi Tuhan. Itu sebabnya betapa indahnya ketika Tuhan menganggap kita itu bagai biji matanya. Itulah sebabnya di dalam Ulangan 32 ayat 10b ditulis, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai apa? Biji matanya. Nah saudara, istilah sebagai biji mata Tuhan sangat penting bagi kita. Karena sebagai biji mata Tuhan berarti kita itu sangatlah berharga. Manusia sangat berharga. Karena itu ada julukan bagi kita, yaitu sebagai biji mata Tuhan. Indah bukan? Sangat indah. Karena Tuhan menghargai manusia. Karena Tuhan menghargai manusia, maka kita pun harus demikian dengan sesama manusia, yaitu harus bisa saling menghargai. Saudara, Allah kita tahu, sangat tahu, mata itu sangat berharga bagi seluruh tubuh kita. Mata penting sekali. Kalau enggak, coba tanya kepada Pak Tris.
Dalam masa-masa COVID, Pak Tris pernah satu kali ketika saya telepon, dia berkata, aduh Kak, tolong didoakan. Mata saya nyut-nyutan. Mata yang nyut-nyutan tapi seluruh tubuh rasanya gak enak banget. Itulah sebabnya saya bingung, wah gimana lagi dengan sakit matanya Pak Tris, apa yang harus dilakukan. Saya pikir, oh mungkin karena panas dalam. Itulah sebabnya lalu kemudian saya mengirim Luhan Kuo. Supaya apa? Supaya diminum, supaya nggak panas dalam. Tapi akhirnya saya mendapatkan kabar sukacita. Pak Tris berkata sudah tidak tahan dengan cenut-cenut mata yang ada. Itu sebabnya dia pergi ke rumah sakit Kusta. Dan di sana ada dokter mata yang luar biasa. Dengan sekali resep obat yang diberi, maka dia merasakan wow sudah enak. Saudara, dari sini kita tahu mata itu penting. Dengan mata kita tuh bisa tahu siang dan malam. Kita bisa tahu terang dan gelap. Dengan mata kita tahu ketika melihat langit, langitnya berawan biru. Berarti apa? Berarti akan cerah sepanjang hari itu. Tapi kalau tiba-tiba di langit kok awannya jadi gelap, berarti kita harus apa? Harus siap-siap, tanda akan turun hujan. Mata penting. Melalui mata banyak hal yang bisa kita ketahui. Kita bisa tahu bagaimana sih bentuk buah apel. Bisa tahu hanya dengan mata. Kita tahu bagaimana buah pare yang dikatakan gronjal-gronjal jelek. Tetapi kalau dimakan katanya Cik Rusni haujak tenan begitu ya. Bagaimana buah itu kita bisa tahu dengan mata. Lalu begitu banyak orang suka makan durian. Katanya buah yang berduri bentuknya kayak apa. Kita bisa tahu melalui mata. Kita tahu menara Eiffel yang katanya miring. Sehingga dengan mata kita juga jadi tahu miringnya kayak apa. Karena itu saudara, Allah juga ingin agar kita menjaga baik-baik yaitu mata kita dengan segala kewaspadaan. Mata penting karena mata juga berpengaruh yaitu pada hidup kerohanian kita. Sebab apa saudara? Sebab segala sesuatu, segala hal yang dilihat oleh mata itu benar-benar akan berpengaruh di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita melihat yang baik, maka hidup kita juga akan baik. Apabila kita menggunakan atau melihat hal-hal yang tidak baik, hidup kita juga tidak akan baik. Itulah sebabnya saudara dikatakan, kita akan tetap kuat atau menjadi lemah. Itu tergantung pada pemakaian mata kita. Iman kita mantap atau enggak juga dipengaruhi oleh apa yang sering kita lihat, yaitu melalui mata. Kita diberkati atau enggak, hidup kita berkemenangan atau selalu kalah, itu juga dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, yaitu melalui mata. Itu sebabnya saudara dikatakan hidup kita benar-benar dipengaruhi oleh mata. Intinya apapun yang kita suka lihat itu berdampak dalam banyak hal. Nah saudara, ada cerita ilustrasi, yaitu ada seorang datang ke tempat lomba burung berkicau ya. Kalau ngomong lomba burung berkicau, saya ingat banget Bapak Gyokju, Bapak Chen Fung sebelum COVID. Itu selalu mereka suka sekali dengan burung ya. Mereka kalau hari Minggu kebanyakan katanya ada di pasar burung. Kenapa? Mereka suka burung. Nah pada waktu ada lomba burung berkicau, yang terjadi adalah dikatakan hari itu ada seekor perkutut yang sangat bagus dan bersuara merdu. Dan burung itu hari itu juga menjadi juara pertama. Akhirnya orang ini tertarik. Lalu dia membeli burung perkutut yang menang dan juara satu itu dengan harga berapa saudara? Saya sendiri sampai tercengang. Harganya 100 juta rupiah. Wih,
Saya pikir ini adalah harga yang mahal. Betul? Untuk seekor burung perkutut. Nah, karena harganya mahal, maka orang itu pun membeli kurungan. Kurungannya ini dari besi, saudara. Nah, sesampainya di rumah, lalu burung itu dimasukkan ke dalam kurungan besi. Supaya apa? Supaya aman. Lalu ditaruh di tempat di atas, tempat yang tinggi. Saudara, pada malam hari ketika si pemilik burung sudah tidur, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kucing tetangga itu datang visit si burung tersebut. Nah, waktu si perkutut melihat kucing, apa yang terjadi? Wow, ketakutan sekali. Si perkutut takut. Takut apa? Diterkam si kucing. Dan si kucing ini juga ndablek, saudara. Ketika melihat ada burung di atas, maka dia pun mindik-mindik datang mendekat. Dan kemudian tidak cuma cukup datang mendekat, lalu dia lompat ke atas meja. Saudara, kalau lompat di atas meja, saya selalu ingat kata-kata daripada Kak Mia ya, selalu ngomong gak sopan ini ya. Nah, otomatis ketika si burung lihat, kok kucingnya sampai menek meja ya, naik di atas meja, ketakutan banget. Akhirnya burung ini terbang ke sana kemari, seolah-olah menghindar dari si kucing. Namun si kucing malah seneng ya ngeliatin si perkutut yang ketakutan. Bukan cuma naik di atas meja, langsung naik lagi lebih dekat, yaitu naik ke atas lemari. Nah, saudaraku yang terkasih, terus dilihat. Dan si burung pun gelagapan dan akhirnya terbang. Karena ngelihat si kucing. Yang terjadi adalah pagi harinya, si pemilik burung bangun. Dan saudara pasti tahu apa yang dia lihat pertama, yaitu dia mau menyapa burung perkutut kebanggaannya. Namun apa yang terjadi? Ketika dia datangi, ketika dia turunkan, kaget sekali. Loh, burungnya sudah geletak ya. Burungnya mati, dia kaget sekali. Tentu saja, karena apa? Si pemilik menyesal banget. Kenapa perkutut yang dia beli itu, dia beli dengan harga yang mahal. Nah, saudara, bagaimana bisa burung itu mati? Saudara, burung perkutut itu mati. Kenapa? Karena ketakutan. Ia takut melihat kucing. Jadi si perkutut mati bukan karena dicakar kucing, bukan karena diterkam kucing, tetapi apa? Karena tatapan mata kucing. Apalagi saudara di malam hari, memang mata kucing itu akan mencorong ya, akan bersinar dengan terangnya. Padahal loh, kucing itu tidak akan pernah bisa menerkam. Kenapa? Karena burung perkutut itu aman berada di dalam kurungan besi yang kuat. Kurungan besi itu lebih kuat daripada giginya kucing atau daripada cakarannya kucing. Namun hanya karena tatapan tajam si kucing, burung itu dicekam ketakutan. Nah, karena panik dan takut, maka burung itu pun terbang ke sana kemari, nabrak kurungan berkali-kali sehingga akhirnya amsyong. Saudara tahu apa itu amsyong? Amsyong itu luka dalam, makai mati. Saudaraku yang terkasih, hati yang dicekam ketakutan itu akan berpengaruh pada kehidupan dan juga tingkah laku. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa mata itu mempengaruhi hati. Dan hati itu mempengaruhi tindakan. Dan akhirnya tindakan itu mempengaruhi kehidupan. Saudara, sebenarnya kalau burung itu tidak melihat kucing, tetapi melihat kurungannya yang kuat, maka ia akan bisa tenang. Sekali lagi, akan tenang. Kucing boleh ada di situ, tetapi kalau perkutut itu tidak mempedulikan dan tidak melihat tatapan mata kucing, masalahnya selesai.
Kucing itu tidak akan pernah kok bisa masuk. Malahan burung itu bisa tertawa, bisa berkata cing, kucing. Gak mungkin lah, percuma lah kamu dekat-dekat dengan aku. Ini loh, kurungan besi, kuat yo. Ayo coba kamu gigit, merotol sendiri gigimu. Nah saudara, hidup atau mati, saya katakan bisa dipengaruhi oleh mata. Burung perkutut itu takut, bahkan hingga mati karena dia berfokus pada kucing, yaitu si pengganggu. Kalau dia berfokus pada kurungannya yang kuat, yang melindunginya, maka dia pun bisa tenang. Nah saudara, kita pun demikian. Segala yang selalu kita lihat itu akan sangat mempengaruhi hati kita, dan lalu akan memancar dalam kehidupan kita, baik dalam perkataan maupun perbuatan kita. Karena itu jaga baik-baik mata yang sudah Tuhan berikan pada kita dengan kewaspadaan. Saudara, kita itu adalah biji matanya Tuhan yang senantiasa akan dipelihara dan dijaga sehingga kita tidak akan bisa disentuh oleh apapun yang jahat. Karena sebagai biji matanya Allah, kita adalah orang-orang yang dihargai, orang-orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga kita begitu sempurna dari segala yang merusak. Bukan hanya menjaga kita dari segala serangan iblis, namun juga dalam hal-hal dunia yang merusak karakter kita, yang bisa merusak pikiran kita, bahkan yang bisa merusak sifat-sifat kita. Ingat, mata itu adalah jendela bagi jiwa seseorang. Jendela bagi jiwa seseorang. Itu sebabnya kalau kita melihat hal-hal yang menakutkan, apa yang terjadi, jiwa kita juga akan kacau, gelisah, gak tentram. Karena itu penting sekali bagi kita untuk mengarahkan pandangan kita ke arah yang tepat. Karena itu saudara, bersyukurlah. Bersyukurlah sebagai orang percaya. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan seperti biji matanya. Berarti kita senantiasa berada di dalam perlindungan dan pemeliharaannya. Itu sebabnya pergumulan apapun yang sedang kita alami, pasti dia pun turut merasakannya. Jadi saudara, jangan ketakutan dan khawatir, bahkan stres sendiri. Sebab apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah ingkar terhadap semua janjinya. Lihatlah Daud. Daud yang walaupun adalah seorang raja yang gede, raja besar, tetap dia menyadari bahwa ia hanyalah manusia biasa. Di mana dikatakan di luar Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berarti apa-apa. Karena itulah Daud sangat merindukan, dirinya benar-benar sebagai biji mata Tuhan. Nah saudara, Tuhan mau supaya hidup kita itu menjadi indah, memancarkan kemuliaan Kristus, sehingga hidup kita berdampak. Dan orang yang melihat, sekali lagi, yang melihat kita, mereka juga akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Karena itu saudara, bersyukurlah. Bersyukurlah kalau kita sebagai biji mata Tuhan. Nah saudara, hari-hari ini kita juga memasuki yaitu new normal. Mata kita sekarang ini melihat, sekolah, entah itu perkantoran, entah itu mal-mal sudah boleh dibuka. Kita juga melihat bagaimana tempat-tempat rekreasi, bahkan gereja juga boleh dibuka. Meskipun dengan syarat, yaitu harus mematuhi protokol yang sudah ditetapkan. Tapi saya ingatkan, meskipun semua boleh dibuka, setiap kita harus ingat virus corona belum pergi dari negara kita. Malah makin merajalela dampak daripada virus ini.
Oleh karena itu mari masing-masing kita perlu menjaga diri. Jangan sampai mata kita mengatakan, loh lihat, begitu banyak orang yang sudah keluyuran, begitu banyak orang yang sudah ada di luar, begitu banyak orang yang sudah bergerombol, begitu banyak orang yang sudah bisa pergi kemana-mana. Saudara, saya ingatkan, tetap syarat yang ada harus dipakai. Yaitu dikatakan bagaimanapun kita harus satu, memakai masker. Saudara, jangan lengah, kita harus pakai masker. Begitu banyak orang berkata, kalau pakai masker sesak nafas, itu sebabnya tidak mau pakai masker. Saudara, protokol yang ada harus dipakai, harus dipatuhi, pakai masker. Yang kedua, tidak boleh bergerombol dan juga harus menjaga jarak. Ini pun harus dipatuhi. Lalu yang ketiga, cuci tangan bersih yaitu dengan sabun, harus dipatuhi. Saudara, Tuhan sangat menghargai manusia. Maka kita pun dengan sesama juga harus bisa saling jaga dan saling menghargai. Jangan hanya karena kepentingan diri sendiri. Yang mau merdeka, yang mau bebas karena sudah lama dirumahkan atau stay at home, maka kita sudah tidak peduli bagi orang lain. Tetapi saya katakan, patuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekali lagi, Tuhan mau supaya hidup kita itu memancarkan kemuliaan Kristus, sehingga hidup kita berdampak. Dan orang yang melihat kita, merasakan bahwa itu luar biasa. Saudara, jadilah biji mata Tuhan yang berharga dan memberkati. Dan kita merasakan dan bersyukur untuk pemeliharaan Allah. Dan kita benar-benar berada di bawah naungan kepak sayapnya. Nah, biarlah renungan hari ini benar-benar membuat setiap kita bersyukur karena kita bisa berada sebagai biji mata Allah. Nah, hari ini akan ditutup dengan satu pujian dari orang-orang muda dari wilayah Doho yang akan menyanyikan berharga di matamu. Biarlah syair-syair yang ada sungguh menguatkan dan juga meneguhkan setiap kita.
Bapak Ibu, mari kita memperhatikan beberapa pengumuman. Pada saat ini kita memang memasuki akan masa-masa new normal. Tapi sesungguhnya kita itu masih dalam keadaan yang belum benar-benar normal. Terbukti masih begitu banyak penularan virus-virus corona di sana-sini dan setiap hari pasien terus bertambah. Diimbau kepada setiap jemaat Tuhan sekiranya bisa mengikuti protokol kesehatan dan juga bisa rajin di dalam mencuci tangan, memakai masker, dan yang terpenting kalau memang tidak perlu, tidak usah keluar rumah terlebih dahulu, tidak usah kumpul-kumpul karena itu bisa menimbulkan akan masalah baru untuk penularan virus corona. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan seperti biasa dapat memasukkan persembahan di kotak di belakang gereja hanya pada hari Minggu saja jam 10 sampai jam 12 siang ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin transfer untuk gereja pusat bisa ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 033 080 3436 atas nama Robi Mulyadi Gunawan. Dan bagi pos PI Pare bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 1400642881 atas nama Kusumawati Purnomo atau Lili Galatia. Dan bagi pos Gura bisa menghubungi Bapak Lukas terlebih dahulu melalui HP di nomor 081 235 860 886. Diingatkan bagi seluruh Bapak Ibu melalui WA News GKT setiap pagi ada persekutuan doa pagi dan 2 hari sekali ada suara gembala. Dan untuk hari Kamis jam 7 malam tetap ada PA. Bapak Ibu bisa ikut ambil bagian di dalamnya. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Selamat hari Minggu, tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri seluruh acara ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan doksologi. Ketiganya yang esa, pohon
ini terimalah berkat Tuhan. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Berjalanlah kini dalam kasih, damai, dan kuasa Allahmu, sehingga kehidupan kita benar-benar memancarkan keindahan Allah. Berkati akan jemaat Tuhan mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ibadah pada hari ini telah selesai. Silakan mengambil saat teduh dan hidupilah firman Tuhan hari ini.